Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita kembali lagi ke Manjada Wajada. Nah, hari ini kita akan lihat karya selanjutnya dari siswa yang berbentuk puisi. Nah, ini kita akan lihat bagaimana mereka mengekspresikan seni mereka dalam bentuk puisi yang bertemakan sosiologi. Oke, tapi jangan lupa nanti untuk memberikan subscribe, like, dan komen. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, mungkin kita langsung aja melihat karya siswa dalam bentuk puisi bertema sosiologi. Ketimpangan sosial. Ada orang kaya, ada orang miskin, hidup di antara jutaan manusia, menjalani hidup mereka dengan apa yang mereka punya. Kita sebagai manusia tak boleh serakah, merenggut semua sumber daya. Mari melihat mereka yang tak berdaya, meniti kehidupannya. Berlakulah adil pada sesama kita. Semua makhluk hidup ciptaannya punya rasa yang sama. Buang ketimpangan, ciptakan keadilan. Penjara modernisasi. Dunia gemerlap tanpa kegelapan, menuntun diri pada hangatnya kecanggihan, pesatnya teknologi, dan indahnya suasana globalisasi. Nampak dari kejauhan, sinar terang menyusut seakan ingin tenggelam, bergejolak seakan menista kearifan lokal dan ramahnya budaya. Di tengah malam ini, insan penuh rasa ingin tahu, seakan sadar bahwa jiwa telah terbelenggu oleh pesatnya kemajuan dan kurangnya toleransi. Harta dan martabat terpisah-pisah. Harta dan pangkat menjadi ukuran derajat. Kaya dan miskin menjadi penghalang. Kemiskinan adalah tembok penghalang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tak ada guna, tak ada nilainya. Kemiskinan dipandang sebelah mata. Si kaya keinginan sebesar dunia, padahal dia tidak membutuhkannya. Si miskin tak menginginkan apa-apa, padahal dia membutuhkannya. Ketimpangan sosial. Pesan pertama dibungkus manis dan indah tentang orang-orang hebat yang kita lihat. Kesalahan tertutup manis oleh kata-kata janji. Kebenaran terhalangi oleh topeng-topeng kemunafikan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Hidup di antara jutaan manusia, menjalani hidup mereka dengan apa yang mereka punya. Kemurnian pikiran menjadi harta yang sulit ditemukan. Kebebasan menjadi hal yang paling sulit ditemukan. Terbuai oleh janji manis dan perkataan indah penuh harapan. Hidup itu unik. Ada perjuangan, ada juga pengkhianatan. Semua itu seperti roda berjalan tanpa henti. Kita sebagai manusia tak boleh serakah merenggut semua sumber daya. Mari lihat mereka yang tak berdaya meniti kehidupan. Bukan tentang siapa kita sekarang, tapi sudah berbuat apa kita sekarang. Kenali diri, perbaiki hati. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Mari berlaku adil pada sesama dan buang ketimpangan, lalu ciptakan keadilan. Perubahan sosial. Zaman memang sudah berubah. Penemuan baru membawa perubahan. Banyaknya pertentangan membuat resah, hingga tiada sikap toleransi antar sesama. Perubahan alam yang mencengangkan diikutin perang di dunia maya. Sikap masyarakat tak terbuka menjadi tanda tanya dalam hening. Kini hanya tinggal kenangan bermasyarakat dalam dunia maya
Jika ini tanda akhir zaman, lantas siapa yang bertanggung jawab? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang tidur di kasur, ada yang tidur di jalan raya bersama keluarga. Berusaha untuk tetap hidup walaupun lampu semakin meredup. Tangisan terdengar akibat bahan pokok yang menyusut. Melewati hidup yang rumit karena ekonomi yang sulit. Bantulah sesama karena kita semua makhluk ciptaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ketimpangan sosial. Akibat ketimpangan sosial, banyak orang yang kaya, namun lebih banyak orang miskin. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak solusi yang dilakukan pemerintah, namun tidak ada yang mau mendengarkan pemerintah. Setelah menderita, rakyat menyalahkan pemerintah, dan jika berhasil, rakyat malah serakah. Hal tersebut membuat Indonesia menderita akibat ketidakpedulian terhadap sesama. Banyak orang yang menderita akibat perbuatannya. Sekian dari puisi saya. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan. Sosial. Zaman memang sudah berubah. Penemuan baru membawa perubahan. Banyaknya pertentangan yang membuat resah hingga tiada sikap toleransi antar sesama. Perubahan alam yang mencekam diikuti perang dunia yang maya. Sikap masyarakat yang tak terbuka menjadi tanya-tanya dalam hening. Kini hanya tinggal kenangan bermasyarakat di dalam dunia maya. Jika ini tanda akhir zaman, lantas siapa yang bertanggung jawab? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, langsung saja ke videonya. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Mereka hidup di antara jutaan manusia dan mereka juga menjalani hidupnya dengan apa yang mereka punya. Kita sebagai manusia tak boleh serakah merenggut semua sumber daya. Mari lihat mereka yang tak berdaya menikmati kehidupannya. Berlakulah adil pada sesama, kita semua makhluk ciptaannya. Punya rasa yang sama, buang ketimpangan, ciptakan keadilan. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul Komunikasi di dunia ini semakin canggih. Informasi di dunia ini tak pernah berhenti. Selain untuk mendapatkan informasi, keberadaan internet juga mempermudah komunikasi. Dengan alat-alat yang semakin canggih, mereka akan lebih cepat dan mudah bertanya melalui telepon. Banyak yang diuntungkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi. Begitu pandai mereka menciptakan kreativitas agar dapat inspirasi untuk mencari informasi. Sekian dari Zaman kini. Peradaban zaman kini. Waktu terus bergulir. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Zaman terus berkembang. Segala hal akan semakin maju. Semua kebutuhan maupun permasalahan teratasi dengan mudahnya, menjadikan rakyat makmur dan sejahtera. Namun di sisi lain, oh sungguh tragis, kebudayaan negeri mulai terkikis. Sifat individualisme yang semakin bermunculan di mana-mana. Sedangkan gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan hilang di telan bumi. Sungguh sedih hati ini melihat negeri tercinta ternodai oleh budaya barat. Wahai para pemuda Indonesia, kini waktunya kita bangkit untuk tunjukkan budaya negeri kita. Sekian puisi dari saya. Terima kasih. Yang
berisi tentang globalisasi. Globalisasi. Zaman ke zaman terus berubah. Tak luput dari globalisasi. Globalisasi. Kata-kata yang tidak asing lagi didengar. Perilaku, pola pikir, semua dirombak. Globalisasi. Entah menjadi positif atau negatif. Globalisasi. Dengan kehadiranmu, kuharap bangsaku semakin maju. Bukan sebaliknya. Para generasi bangsa, pupuklah karakter bangsa. Pandailah menyeleksi budaya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Sekian video puisi saya. Bila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Tentang globalisasi. Globalisasi. Waktu terus bergulir. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Zaman terus berkembang. Segala hal akan semakin maju. Di mana robot telah menjadi pekerja, di mana adat timur telah menjadi adat barat, di mana para pemuda lupa akan budaya sendiri. Pakaian mini, hidup glamor, dan sikap malas telah meracuni hidup pemuda zaman sekarang. Sifat individualisme yang semakin bermunculan di mana-mana, sedangkan gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan hilang di telan bumi. Sungguh sedih melihat negeri tercinta ini. Wahai para pemuda Indonesia, kini waktunya kita bangkit untuk tunjukkan budaya negeri. Sekian video puisi saya tadi. Maaf bila ada kesalahan. Era globalisasi. Di era globalisasi ini, bebas tiada batas, batas komunikasi, batas budaya, semua bebas. Dunia seolah dalam menggenggam tangan kita. Namun, wahai putra-putri Indonesia, jangan hilangkan karakter bangsa. Pupuk segala keragaman budaya kita agar tak hilang tertelan masa. Pandailah diri untuk menyeleksi, tak membatasi pengaruh luar negeri, agar tak menjadi korban dari kecanggihan zaman ini. Akan lebih ngeri bila diri tak bisa koreksi. Ingatlah akan adat budaya sendiri. Sekian dari puisi saya. Tentang ketimpangan sosial. Ada orang kaya, ada orang miskin. Hidup di antara jutaan manusia, menjalani hidup mereka dengan apa yang mereka punya. Kita sebagai manusia tak boleh serakah, merenggut semua sumber daya. Mari lihat mereka yang tahu berdaya, meniti kehidupannya. Berlakulah adil pada sesama. Kita semua makhluk ciptaannya, punya rasa yang sama. Buang ketimpangan ciptaan keadilan. Terima kasih. Oke, demikian beberapa karya siswa. Ada beberapa tadi, ada 13 buah puisi yang mereka ekspresikan dalam bentuk puisi yang bertema sosiologi. Jadi nggak apa-apa, ini dalam rangka mengekspresikan diri saja, dan mudah-mudahan puisi itu bermanfaat, paling nggak untuk menggugah rasa empati sosial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam manjada wajada.